Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afren Wedi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Demi memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Antarbudaya yang diampu oleh dosen Bunda Fitria Yuliani MA, yaitu bagaimana pendapat saya tentang komunikasi antarbudaya di era digital. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, bagian terpenting lagi di bagian komunikasi itu sangat-sangat berkembang dari masa ke masa. Dari dulu komunikasi itu hanya berdasarkan pada bertemu tatap muka ataupun melalui media-media cetak. Sekarang perkembangan komunikasi itu sudah berkembang sangat luas dari masa media cetak, media elektronik, sekarang media sosial yang mana itu dengan internet. Perkembangan teknologi di era sekarang sudah sangat-sangat sekali berkembang. Bagaimana bagian komunikasi itu menjadi salah satu era penting di zaman sekarang. Terutama lagi komunikasi antar budaya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang ada di luar sana, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda ras, suku, dan agama. Dan terlebih lagi, pengguna internet di Indonesia itu sudah sangat sekali banyak. Per tahun 2021, pengguna internet itu mencapai 196 juta jiwa. Dan sekarang, dari evolusi dari tahun ke tahun, pengguna internet di Indonesia itu semakin meningkat. Per 2025, dilansir dari rri.com, pengguna internet mencapai 221 jiwa. Nah, ini dengan perkembangannya pesatnya teknologi memudahkan kita menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar sana. Bagaimana komunikasi kita antar budaya dengan mereka yang ada di luar sana. Dengan perkembangannya teknologi, komunikasi mampu melingkupi ruang dan waktu, mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar sana. Sementara perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin meluas, teknologi menawarkan beberapa hal yang bagus untuk kita secara langsung berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di luar sana. Terutama untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda ras, berbeda suku, berbeda bahasa dengan kita. Kita bisa berinteraksi secara langsung dengan mereka melalui internet. Namun, dengan perkembangan teknologi, masih memiliki beberapa tantangan atau beberapa hambatan dalam menjalankan komunikasi antar budaya di era digital. Bagaimana tantangan yang pertama yaitu miskomunikasi atau salah persepsi dari berbagai ras atau berbagai kebudayaan yang lain, perbedaan bahasa, perbedaan kultur, itu menjadi salah satu tantangan yang perlu kita pertimbangkan dalam komunikasi di era digital. Menurut jurnal ilmiah multidisiplin, di era komunikasi antar budaya di era digital itu memiliki beberapa dampak yang cukup signifikan untuk kita. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif itu adalah kolaborasi global. Kolaborasi global ini bagaimana kita mampu bekerja sama dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kita mampu menciptakan sesuatu, berkolaborasi dengan mereka-mereka yang ada di luar sana dengan kebudayaan yang berbeda, dengan cara-cara yang berbeda. Itu bisa kita kolaborasikan dengan era digital sekarang. Yang kedua, dampak positifnya adalah kesadaran budaya. Kesadaran budaya ini meningkatkan bagaimana kita melihat budaya satu dengan budaya yang lainnya. Ini bisa menjadi bagaimana kita mengeksplor atau menunjukkan kebudayaan kita kepada dunia luar. Itu adalah dampak positif dari komunikasi di era digital. Dampak positif yang ketiga yaitu keberlanjutan dan tata kelola. Ya, bagaimana keberlanjutan dan tata kelola di era komunikasi digital sekarang itu bisa menjadi suatu kolaborasi yang bagus untuk kita membangun bisnis, membangun ide-ide yang kreatif untuk bekerja sama dengan orang-orang yang ada di luar sana. Namun, setiap perkembangan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu bagaimana kesalahpahaman budaya. Bagaimana kesalahpahaman budaya ini dapat ditafsirkan secara monoton oleh beberapa pihak, dikarenakan perbedaan bahasa, perbedaan kultur, stereotip, dan pemikiran-pemikiran mereka yang kemungkinan berbeda. Nah, dampak-dampak ini perlu kita tangani atau perlu kita perlu kita pelajari supaya tidak terjadi kepada kita.
Yang selanjutnya yaitu kesenjangan digital. Nah, bagaimana saya jelaskan pertama tadi, kesenjangan digital itu bagaimana beberapa daerah atau beberapa kebudayaan itu belum memiliki informasi atau internet yang cukup untuk mengeksplor budaya mereka ke internet. Dampak yang selanjutnya adalah cybergression. Problem digital lintas budaya dapat menjadi arena untuk cyber berbasis bias untuk mempengaruhi kesehatan mental dan kesenjangan individu. Nah, di sana bagaimana bagaimana cybergression ini menjadikan bias budaya, menjadikan bagaimana kesenjangan-kesenjangan antara individu dengan individu yang lain. Itulah dampak positif dan dampak negatif dari komunikasi antar budaya yang diambil dari jurnal ilmiah multidisiplin. Kesimpulannya, bagaimana komunikasi di era digital menurut saya? Dengan perkembangan teknologi, komunikasi antara budaya di era digital itu bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Dikarenakan berbedanya bahasa, kultur, stereotip, dan pemikiran-pemikiran mereka tentang sesuatu, maka itu bisa menjadi dampak negatif yang ditimbulkan dari komunikasi antar budaya. Bagaimana mereka seperti sekarang itu media sosial banyak seperti Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu sarana mereka menyampaikan atau mengungkapkan identitas budaya mereka. Tetapi di dalam itu mereka terkadang lupa agar menjaga norma etika kita di dalam masyarakat. Terkadang mereka berkomentar bagaimana mereka mencurahkan isi hati mereka tanpa berpikir terlebih dahulu mengenai budaya satu dengan budaya yang lainnya. Nah, dengan perkembangan teknologi ini, sebaiknya kita tetap berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Lebih tepatnya itu adalah komunikasi. Bagaimana kita harus menjaga lisan kita, bagaimana kita harus menjaga komunikasi kita supaya tidak bisa menyinggung pihak satu dengan pihak yang lainnya. Nah, mungkin itu pendapat saya tentang bagaimana komunikasi antar budaya di era digital. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.